karena gini loh, aku pribadi kan udah paham diet, itu bisa dibilang aku paham. So aku nggak perlu klarifikasi dari dia, aku tahu. Tapi masyarakat di sana yang bingung, karena masyarakat masih galau antara ini tuh cuman kontroversi nggak jelas atau memang ada problem tentang dietnya nih. Jadi sebenarnya kalau specifically kita ngomong dietnya Tia, itu udah aku bedah total di YouTube ya, karena kan nggak bisa pakai opini aku. Kalau kita ngomong diet, itu harus dietnya Tia versus di-compare sama standar gizi, sama bukti ilmiah di-compare. Karena pendapat aku tetap nggak akan bisa untuk dipakai mensetujui atau mengkontrakan, itu nggak bisa, nggak kuat powernya gitu. Cuman setelah aku compare dari dietnya dengan versi ilmiahnya, aku pribadi di situ akhirnya masih sama sih dengan yang udah aku utarain di IGTV aku pertama. Kalau diet ini tuh adalah masuk ke dalam kategori diet yang super rendah kalori banget dan terlalu beresiko untuk diikutin oleh orang-orang yang tidak cocok kategorinya, seperti remaja yang masih tumbuh atau orang-orang yang memang komposisi tubuhnya nggak cocok aja untuk ngikutin diet itu, karena resikonya itu banyak. Dan jujur yang berpendapat gini nggak cuma aku aja, cuman mungkin yang paling nyaring suaranya kebetulan aku. Profesor nutritionist yang udah sangat-sangat profesor yang kepintaran di gizinya tuh udah tinggi juga menyanggah diet ini. Dokter gizi banyak juga menyanggah, nutritionist juga banyak menyanggah. Jadi ketika nggak cuma satu orang yang bersuara, berarti kan di sini kita harus tarik kesimpulan, ini di mana nih problemnya gitu. Jadi mungkin lebih baik nggak cuma nanya aku aja, coba tanya yang lebih senior lagi seperti profesor dan sebagainya. Jadi problemnya ketika dokter sudah bikin suatu diet untuk satu orang, contohnya aku atau Tia atau siapapun, itu memang sudah didesain secara spesifikly untuk orang itu, yang artinya tidak bisa dipublish dan artinya tidak bisa diikutin sembarangan. Meskipun ada disclaimer ya, ini diikutin dokter, ini dipandu dokter, tapi kan yang mengikuti rata-rata mungkin tidak punya budget untuk ke dokter. Resikonya ini yang harus kita pikirin. Ini, jadi ketika kita melakukan diet yang sangat-sangat rendah kalori, kita masuk ke fase kekurangan gizi. Tapi kalau kita jangka panjang, itu masuk ke skala kekurangan gizi yang berat, yang akut. Seperti kita tahu kekurangan gizi kan side effect-nya banyak. Itu kenapa pemerintah maksain banget gimana caranya biar masyarakat kita nggak kekurangan gizi kan. Ini malah disengajain dirinya dikurang-kurangin gizi tanpa paham metode yang benar kan. Jadi beresiko. Untuk remaja, resikonya adalah pertumbuhannya terhambat. Pertumbuhan tulang, pertumbuhan hormon, pertumbuhan sel otak, kejeniusan, ke IQ juga ngaruh. Untuk mungkin orang kayak aku yang nggak pertumbuhan, lebih ke imun sistem, apalagi masa COVID, banyak sih. Jadi itu menggiring. Jadi ketika terlalu saklek, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, cuman boleh makan ini yang maksudnya yang udah ada di programnya. Ya sebenarnya kan dia membentuk program itu kan konsul sama dokter, jadi dia bisa nego nih sama dokter. Dok, aku nggak suka sayur, oke kita nego. Dok, aku sukanya ayam, oke kita nego. Jadi sebenarnya lebih enak untuk pelaku diet orang yang langsung konsul ke ahlinya. Tapi untuk orang yang di luar sana yang nggak punya budget, mungkin kan dia cuma lihat buku. Anggaplah aku nih anak remaja, aku beli buku. Oh dia tuh pagi makannya ayam, siang makan ini, tanpa dia paham kenapa orang ini makan ayam, dia langsung ikutin aja. Akhirnya dia kalau habis dikasih daging sapi dia nggak mau. Nggak mau, soalnya di bukunya juga cuman ayam. Karena dia nggak paham alasannya, ternyata ayam itu karena ada alasan tersendiri. Akhirnya ini ngebentuk orang-orang untuk takut sama jenis makanan tertentu tanpa alasan yang jelas. Menggiring ya, mengarah tanpa secara tidak sadar menggiring ke sana. Nah, untuk kategori yang boleh dan tidak boleh ini hanya dokter yang tahu. Karena nanti diobservasi. Jadi very low calorie diet ini memang diadakan untuk orang-orang yang obesitasnya itu lumayan tinggi dan udah di posisi yang mengancam nyawa. Jadi bagaimana caranya orang ini obesitas harus turun berat badan cepat, karena kalau nggak turun berat badan cepat mungkin jantungnya akan bermasalah, pembuluh darahnya akan bermasalah. Jadi ini tuh kayak emergency actionnya gitu loh. Jadi apakah orang ini cocok untuk very low calorie diet? Ya harus di assess dulu, dilihat, diobservasi oleh dokter. Oh nggak cocok, kamu mah kalori biasa, kalori defisit biasa juga bagus. Karena secara hasil studi, ini kan udah ada hasil studi meta analisis, orang yang dietnya low kalori banget dibandingin orang yang diet kalori defisit biasa, penurunan lemaknya itu sama. Bedanya kalau yang very low kalori, side effect-nya lebih banyak dan masalah tubuh yang lain ikut kurang, kayak ototnya, tulangnya. Tapi kalau yang diet biasa,
kecepatan penurunan lemak sama. Jadi kalau menurut para ahli profesor yang aku ikutin seminarnya ya, ngapain kamu harus ngikutin diet yang resikonya lebih banyak ketika kalau di compare hasil penurunan lemaknya sama-sama aja kecepatannya. Jadi ya udah ikutin yang generally safe aja. Ya, kompleksitas dengan kriteria tertentu. Kalau setelah aku kan sempat ikut seminar juga ya oleh senior kayak profesor gitu yang membedah bukunya juga. Jadi aku sependapat dengan para senior, sebaiknya direvisi beberapa part aja. Jadi nggak usah kayak buang aja, enggak. Beberapa kayak sayur bikin gendut, mohonlah direvisi gitu. Terus selulosa menghambat berat badan atau apalah kalimatnya, mohon direvisi. Terus kalori juga yang ngasih tahu kalau dia makan 200 kalori, mungkin di hide aja biar orang nggak copy paste gitu. Aku pribadi sebenarnya pingin, tapi lebih nggak cuman jangan aku sama dia doang deh. Mungkin karena kan dia tuh sebenarnya aku punya feeling mungkin dia niatnya sangat baik. Aku bisa baca dari bukunya niatnya baik, dia ingin mengedukasi ke arah yang positif, dia ingin memotivasi. Cuman dia sendiri karena dia bukan dokternya, dia tuh mungkin nggak terlalu paham juga kalau ini tuh dietnya beresiko atau enggak gitu. Jadi dia sharing dengan itikat baik aja. Tapi ternyata pas dia publish, yang lain baru komen gitu, baru mungkin di situ penulisnya shock. Jadi aku rasa mungkin lebih baik kalau yang profesional yang udah tinggi kayak profesor baru ketemu sama dokternya. Mungkin dari ya, kayak gitu lah. Aku sih nggak masalah karena aku kan emang hobi share edukasi diet secara general ya. Aku rasa nggak harus dilogis sih, karena kan ini udah di compare dari versi science sama bukunya, ini memang udah banyak yang harus direvisi. Jadi kalau untuk buku diet sebenarnya ini ada dua jenis, lebih ke cerita atau lebih ke edukasi, beda kan? Kalau edukasi, at least kalaupun nggak mau direvisi oleh dokter atau apa, mengikuti fundamental diet yang udah ada kerangkanya, ikuti itu pasti aman, kasih bukti ilmiah kayak gitu. Atau mau direvisi oleh dokter nutritionist itu lebih baik gitu. Tapi kalau buku untuk share pengalaman kayak gitu sebenarnya aman-aman aja sih, nggak perlu bukti ilmiah sebenarnya. Tapi ada ranah yang kalau pengalaman nggak bisa teori dan lain-lain dimasukin gitu, ada batasannya sendiri. Responnya sih nggak ada yang berhubungan sama dietnya sih, lebih ke personal kan. Tapi nggak tahu ya, aku mah nggak, karena gini loh, ini bukan aku versus Tia. Iya. Aku nggak peduli yang punya dietnya siapa, karena diet begini tuh udah lahir dari dulu, brandingnya doang yang beda, diet Korea, diet GM, diet Blackpink, diet apa, itu cuma rebranding aja. Yang dipermasalahin sih dietnya. Itu kendala zaman sekarang, orang nggak bisa ngebedain antara kita debat, kritik versus benci. Di sekolah pernah diajarin debat nggak? Pernah ikut kompetisi debat nggak? Guru kita ngajarin kita buat benci, kan? Kenapa kita diajarin debat? Karena kita diajarin untuk beropini yang masuk akal, logikanya apa, buktinya apa, ilmiahnya. Kita diajarkan untuk berpikir kritis. Itu tujuan diajarin debat. Tapi zaman sekarang ketika kita kritik dikit, oh benci nih, oh pansos nih, kita loh bawa ilmiah, kita nggak bukan ke situ. Jadi itu aku ngerasa problem general mindset milenial mungkin yang nggak bisa ngebedain antara kritik dan benci. Okay. Jadi alasan orang kenapa diet tuh beda-beda. Okay. Ada orang yang diet karena memang dia nyawanya terancam, so dia harus merubah pola makan. Ada orang yang diet karena mau menurunkan berat badan, naikin berat badan karena mau program hamil, karena banyak, ya kan? Ada kebutuhan psikologi juga untuk menstabilkan hormon. Jadi banyak alasannya. Dietnya yang benar, balik lagi ke tujuannya apa dulu. Kalau tujuannya mau menaikkan berat badan, ya protokol tipsnya dan ininya ada sendiri, fundamentalnya tersendiri. Menurunkan berat badan, ini fundamentalnya gini. Nanti pendekatannya baru yang beda-beda. Fundamentalnya nggak bisa dirubah, tapi pendekatannya beda. Oh, aku sih nggak suka sayur, itu kan pendekatan. Boleh di-adjust untuk dirinya sendiri. Aku vegan, aku nggak makan daging, itu pendekatan. Di-adjust, gitu kan. Jadi pendekatan itu banyak, tapi fundamentalnya sih selalu sama. Mana yang batas aman, mana yang batas beresiko, itu udah jelas. Kalau menurut aku sih yang rasa tuh bukan aku, karena gini loh, aku pribadi kan udah paham diet, itu bisa dibilang aku paham. So aku nggak perlu klarifikasi dari dia, aku tahu. Tapi masyarakat di sana yang bingung, karena masyarakat masih galau antara ini tuh cuman kontroversi nggak jelas atau memang ada problem tentang dietnya nih. Jadi tolonglah dia klarifikasinya ke masyarakat, nggak usah aku ngapain. Tujuannya apa? Tujuan untuk edukasi. Ya, edukasi tentang itu nggak masalah. Tapi kalau cuma aku ketemu dia kayak ngapain? Ini buat soal diet ini bukan masalah pribadi kan. Jadi aku nggak perlu. Karena orang banyak nanya, sayur apa benar bikin gendut? Nggak, itu kan yang bikin orang galau kan. Majulah, jawab gitu. Ke situ, nggak usah ke sini. Karena aku udah tahu jawabannya. Gitu. Jadi nggak usah ke aku.